nama saya Iin Aulia dengan NIM 202205010209. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi biaya, yaitu Job Order Costing. Adapun penjelasan lebih lanjutnya, silakan simak video berikut ini. Adapun materi pertama yaitu terkait dengan pengertian dan konsep dasar dari job order costing. Job order costing adalah metode akumulasi biaya yang digunakan untuk menghitung pesanan pelanggan berbeda. Contohnya seperti lemari dapur. Lemari dapur yang dibuat khusus adalah contoh produk manufaktur yang seringkali khusus dibuat untuk pelanggan. Setiap pesanan didasarkan pada ukuran tata letak, pilihan kayu yang berbeda, penyelesaian akhir, perangkat keras, biaya pemasangan, preferensi pelanggan, dan lain-lain. Menurut Shimamura 2012-61, sistem penentuan pokok pesanan atau job order costing adalah sebuah sistem penentuan biaya pokok produk yang menghimpun dan mengenakan biaya kepada pekerjaan tertentu. Sistem jenis ini diaplikasikan dalam kondisi di mana banyak produk, pekerjaan, atau gugus produksi berbeda yang diproduksi di setiap periodenya. Pekerjaan atau job adalah masing-masing produk atau gugus produk yang informasi biayanya dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam sistem penentuan biaya pokok pesanan, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pekerjaan yang terpisah. Materi selanjutnya adalah karakteristik job order costing, yaitu yang pertama, sebuah pekerjaan terdiri dari satu pesanan atau kontrak. Yang kedua, setiap produk atau pekerjaan adalah unik dalam beberapa hal. Yang ketiga, biaya setiap pekerjaan dipastikan dengan menambahkan bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang telah dialokasikan. Yang keempat, setiap pesanan diberi nomor pekerjaan atau pengenal unik lainnya. Yang kelima, setiap pekerjaan dapat dibedakan dari pekerjaan lain dan biaya langsung dapat ditelusuri dengan jelas ke setiap pekerjaan. Yang keenam, biaya diakumulasikan dengan referensi silang ke pengidentifikasi pekerjaan. Yang ketujuh, dimungkinkan untuk mengidentifikasi pekerjaan pada setiap tahap proses. Dan yang terakhir adalah pekerjaan adalah biaya diskrit. Materi selanjutnya adalah komponen biaya dari job order costing, yaitu yang pertama adalah bahan baku langsung. Karena penetapan biaya pesanan sebagian besar diikuti di sektor manufaktur, bahan yang digunakan adalah jenis biaya pertama yang dikeluarkan. Menghitung biaya ini cukup mudah. Sebagian besar perusahaan telah melakukan berbagai pekerjaan dan mereka dapat dengan akurat, dengan presisi yang luar biasa, bahan yang akan dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. B. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung sangat mirip dengan bahan baku langsung. Biaya ini juga dapat ditentukan dengan tingkat presisi yang tinggi, namun bertentangan dengan kepercayaan populer dan tenaga kerja tidak langsung dibebankan. Adapun yang ketiga adalah overhead manufaktur. Biaya overhead perlu diklasifikasikan dalam sistem penetapan biaya pesanan. Klasifikasi dilakukan atas dasar apakah overhead terkait dengan manufaktur atau tidak. Hal ini dikarenakan overhead manufaktur adalah biaya produk, seperti tenaga kerja dan bahan. Mereka ditambahkan ke harga persediaan dan dicatat sebagai bahan hanya ketika persediaan dapat dijual dan transaksi selesai. Yang keempat adalah overhead non-manufaktur. Kategori terakhir adalah overhead yang tidak dapat dilacak langsung ke aktivitas manufaktur apapun. Karena biaya ini bukan biaya produksi, nilainya tidak disimpan dalam persediaan. Contohnya adalah sewa kantor. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan job order costing, yaitu yang pertama, kelebihan job order costing yaitu 1. Memudahkan pengukuran profitabilitas, yang kedua, bisa membandingkan hasil, yang ketiga, meningkatkan produktivitas, yang keempat, menghindari kesalahan, dan yang kelima adalah membantu pengembangan bisnis. Yang kedua, kekurangan job order costing, yaitu yang pertama, membutuhkan banyak dokumen, yang kedua, kesulitan dalam melakukan pengukuran, yang ketiga, akan ada selalu konflik dalam organisasi, yang keempat, biaya overhead berdasarkan estimasi, dan yang kelima adalah overhead tidak dapat dikendalikan. Materi selanjutnya adalah prosedur penetapan job order costing. 1. Sebelum pekerjaan, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, buat daftar objek biaya. Kedua, perkiraan biaya langsung. Yang ketiga, gunakan overhead yang telah digunakan sebelumnya. Dan yang keempat, membuat proposal penawaran. 2. Selama pekerjaan,
hal yang harus dilakukan adalah pertahankan lembar biaya pekerjaan. Dan yang ketiga, setelah pekerjaan, hal yang harus dilakukan adalah rekonsiliasi taksiran dan overhead aktual. Materi selanjutnya adalah pekerjaan ulang dalam sistem job order costing, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pekerjaan ulang normal atau pekerjaan spesifik. Jenis pekerjaan ulang dan biaya kerusakan pertama adalah yang dapat dikaitkan dengan pekerjaan tertentu. Perawatan dalam kasus ini sederhana dan dibebankan ke akun pekerjaan tertentu. Yang kedua, pekerjaan ulang normal atau umum. Kategori kedua adalah pengerjaan ulang dan biaya kerusakan yang tidak dapat dialokasikan untuk pekerjaan tertentu. Yang ketiga adalah pengerjaan ulang abnormal. Pengerjaan ulang abnormal dan biaya pembusukan yang melebihi dan di atas perkiraan perusahaan dibebankan ke akun kerugian tersendiri. Ini membantu memfokuskan perhatian manajemen pada mereka. Itulah tadi penjelasan terkait dengan materi dari job order costing. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.